Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Khairatun Julaika dari kelas TBIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi dalam PowerPoint tentang satu materi dalam pragmatics tentang implikator, yaitu Gaussian Conversational Implicator Theory atau teori implikator percakapan Gaussian. Oke, langsung saja kita menuju ke bagian pertama, yaitu pengertian implikator. Jadi, an implicator is something the speaker suggests or implies with an utterance even though it is not literally expressed. Jadi, implikator itu adalah sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh penutur dalam suatu ujaran, ya, meskipun tidak diungkapkan secara harfiah atau diungkapkan secara langsung atau secara terbuka. Nah, implicators can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communicate. Jadi, implikator itu dapat membantu dalam berkomunikasi agar lebih efisien daripada dengan secara eksplisit mengatakan semua yang ingin kita komunikasikan secara langsung. Kemudian kita masuk ke yang kedua, conversational implicator. Jadi di sini adalah percakapan atau implikator percakapan, ya. Konsep implikator percakapan ini diperkenalkan oleh seorang filsuf Inggris bernama Paul Grace di tahun 1975. Nah, di sini Grace juga membedakan antara conversational implicator dan conventional ones atau implikator konversasional dan implikator konvensional. Yang pertama, untuk implikator konversasional ini mengacu pada implikasi makna yang tidak langsung, ya. Di sini muncul karena penutur diharapkan menghormati aturan umum dalam percakapan. Sedangkan implikator konvensional adalah implikator yang mengacu implikasi makna secara langsung yang biasanya terikat dengan kata-kata tertentu. Di situ juga sudah ada such as, but, or, therefore. Jadi contoh-contoh kata yang mengikat seperti tetapi atau oleh karena itu. Kemudian, conversational implicator is definable as any meaning or proposition expressed implicitly by a speaker or in his or her utterance of a sentence which is meant without being part of what is said in the strict sentence. Jadi di sini implikator percakapan ini didefinisikan sebagai makna yang tidak langsung yang ditimbulkan oleh apa yang dituturkan oleh penutur, ya. Jadi setiap makna atau proporsi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya itu juga yang dimaksud dengan implikator percakapan. Kemudian next slide. On the basis that speaker and listener are cooperating and aim to be relevant, a speaker can imply a meaning implicitly, confident that the listener will understand. Jadi di sini atas dasar bahwa speaker and listener, pembicara dan pendengar bisa saling bekerja sama dan bertujuan untuk menjadi relevan, maka pembicara dapat menyiratkan makna itu secara implisit dan harus meyakini bahwa pendengar juga akan mengerti apa yang disampaikan. Nah, di sini sudah ada contoh. Are you watching this program? Apakah kamu menonton program ini? Nah, di situ adalah implikator yang mungkin terjadi dari percakapan ini adalah sebenarnya makna yang tersirat adalah program ini membuat saya bosan, bisakah kita mematikan televisi, atau this program bores me, can we turn the television off, seperti itu. Kemudian di bawahnya, different from entailment, implicator can be cancelled. Jadi berbeda dengan entailment, implikator ini cenderung
bisa dibatalkan ya, dia lebih fleksibel karena bisa dibatalkan juga. Contohnya ada John ate some of the cookies. John memakan banyak kue atau beberapa kue. Kemudian yang B berkata, I figure he would. How many are left? Saya pikir dia akan melakukannya. Berapa banyak yang tersisa? Kemudian A menjawab lagi, in fact he ate all of the cookies. Pada kenyataannya dia memakan semua kue. Nah, di sini berarti penyimpulan yang terakhir adalah implikator percakapan itu adalah apa yang dikomunikasikan, apa yang disampaikan, dan apa yang dimaksudkan dengan mengurangi apa yang dikatakan oleh pembicara ya. Kadang bisa melampaui suatu kata atau kadang-kadang juga berbeda dengan dari apa yang pembicara katakan. Nah, it represents a relation between a speaker and proposition produced by the speaker on the basis of the logic of conversation. Jadi ini mewakili hubungan antara pembicara dan proposisi yang dihasilkan oleh pembicara itu berdasarkan logika percakapan yang sedang terjadi. Kemudian yang selanjutnya, cooperative principle atau prinsip kerjasama. Nah, di sini Grace proposed that participants in a communicative exchange are guided by a principle that determines the way in which language is used with maximum efficiency and effect to achieve rational communication. Jadi Grace di sini mengusulkan agar peserta dalam suatu komunikasi itu dipandu oleh prinsip-prinsip yang menentukan cara bahasa yang mereka digunakan dengan efisiensi dan untuk mencapai efek maksimum dan mencapai komunikasi yang rasional. He called it the cooperative principle. Dia menyebut itu sebagai prinsip kooperatif ya, atau prinsip kerjasama. Nah, di situ cooperative principle berbunyi, make your conversational contribution such as is required at the stage in which it occurs by the accept, purpose, or direction of the talk exchange in which you are engaged. Jadi prinsip kooperasi adalah berikan kontribusi percakapan Anda seperti yang diperlukan pada tahap di mana itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari suatu percakapan itu di mana Anda terlibat ya. Kemudian selanjutnya conversational maxim. Ya, ini adalah maksim percakapan. Oke, prinsip kerjasama adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi. Nah, cara kita ke-9 komponen ini dikelompokkan menjadi 4 kategori yang disebut maksim percakapan atau maxims of conversation. Apa aja itu? Yang pertama ada quality atau kualitas. Ya, jadi dalam kualitas ini ada 2 poin. Yang pertama, don't say what you believe to be false and don't say that for which you lack adequate evidence. Jadi jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Yang kedua, jangan mengatakan apa yang Anda tidak memiliki bukti yang memadai di dalamnya. Jadi dalam conversational maxim atau maksim percakapan ini kita juga diajarkan untuk jujur ya, untuk mengatakan yang sebenarnya, mengatakan realita tanpa menambah atau mengurangi realita atau fakta yang sudah ada. Kemudian nomor 2 ada quantity. Make your contribution as informative as is required for the current purpose of the exchange and don't make your contribution more informative than is required. Jadi buatlah kontribusi Anda itu seinformatif yang diperlukan untuk tujuannya itu, untuk tujuan pertukaran informasi itu. Kemudian yang kedua, jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif daripada yang diperlukan. Jadi misal yang dibutuhkan itu
sudah jelas ya, sudah jelas, maka Anda harus memberikan keterangan yang juga sesuai dengan permintaan penjelasan itu. Jadi Anda tidak perlu menambahi lagi kata-kata yang tidak perlu atau kalimat-kalimat yang tidak perlu. Jadi fokus untuk memberikan informasi yang sesuai dengan yang diminta ya. Kemudian yang ketiga, relation atau hubungan. Nah, relation ini make your contribution relevant. Jadi buat kontribusi Anda di sini relevan. Relevan itu dalam artian terkait erat dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Jadi tidak menyeleweng ya. Misal membahas masalah ekonomi, maka kita juga harus membahas di seputar ekonomi. Tidak bisa kita membahas atau berbelok arah pembahasannya jadi politik ya, seperti itu. Jadi kalau yang sedang dibahas itu contoh kecilnya. Kemudian yang keempat, manner atau cara. Nah, be perspicuous and specifically, jadi menjadi jelas dan khususnya. Yang pertama adalah avoid obscurity atau menghindari ketidakjelasan ya. Jadi usahakan harus jelas semua yang disampaikan, baik itu pertanyaan atau permasalahan atau informasi yang kita sampaikan itu harus jelas ya. Kemudian yang kedua, avoid ambiguity atau menghindari ambiguitas. Ambiguitas itu adalah terjadinya tafsiran yang lebih dari satu makna. Ya, jadi tafsiran itu harus tepat satu makna dan tidak boleh ditafsirkan lain gitu, karena biasanya dari masing-masing perspektif itu kan pasti memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Nah, tapi itu harus disesuaikan dengan realita, dengan tafsir sebenarnya yang memang dimiliki oleh informasi tersebut, jadi tidak diselewengkan. Kemudian yang ketiga, be brief, avoid unnecessary prolixity atau singkat dan hindari prolixitas yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, be orderly atau tertib. Yang selanjutnya, relationship between the speaker and maxims atau hubungan antara pembicara dengan maksim. Nah, dalam percakapan, pembicara itu dapat melakukan satu kesalahan. Pembicara itu bisa melakukan salah satu dari 4 hal prinsip kerjasama antara pembicara dengan maksim. Yang pertama, the speaker may observe the maxim. This is the default assumption. Jadi pembicara dapat mematuhi maksim. Ini adalah asumsi default ya. Jadi pembicara harus mematuhi maksim. Yang kedua, the speaker may opt out a maxim by using a phrase to eliminate or mitigate the effect of the maxim and signal this to address. This phrase is called hedge. Jadi yang kedua, pembicara dapat memilih keluar dari maksim dengan menggunakan frase yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maksim tersebut, dan sinyal ini ke penerima frase disebut hedge. Ya, hedge. Kemudian yang ketiga, the speaker may float a maxim to the full knowledge of the address. Jadi pembicara mungkin float itu mencemooh. Jadi mungkin mencemooh sebuah pepatah dengan sepengetahuan lawan bicara. Kemudian yang keempat, the speaker may violate a maxim, for example lie. Pembicara mungkin melanggar dari ketentuan maksim itu sendiri seperti berbohong. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya, bahwa pemakaian maksim itu tidak boleh menggunakan unsur kebohongan ya. Jadi harus benar-benar jujur dan sesuai dengan realita yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya, opting out hedges. Jadi perlu saya sampaikan sedikit di sini pengertian hedges. Jadi definisi hedges sendiri adalah ekspresi-ekspresi kemungkinan yang sementara.
Jadi Hedges ini sangat penting dalam berkomunikasi. Selain itu, Hedges juga sangat membantu para penulis untuk melindungi posisi mereka. Misalnya di sini ada yang dari quality. As far as I know, I may be wrong, but sejauh yang saya tahu, aku mungkin mengalami kesalahan, tetapi seperti itu. Kemudian dari segi kuantitas, quantity, as you probably already know, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Kemudian relation, oh by the way, oh ngomong-ngomong. Kemudian manner, saya tidak yakin apakah ini jelas, tapi nah kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang bisa membantu pembicara untuk menghindari kemungkinan atau kesalahan yang mungkin terjadi ya. Jadi ketika memakai kata-kata itu mereka, posisi pembicara adalah cenderung aman gitu, karena mereka sudah mengutarakan bahwa sejauh yang saya tahu, atau saya tidak yakin apa ini jelas, tapi nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, floating, violating and floating maxim. Maxim melanggar dan mencemooh. Jadi di sini contohnya, violating yang melanggar. The boy has been playing the games for hours when her mother asked. Jadi anak laki-laki itu sedang bermain game berjam-jam saat ibunya bertanya. Ibunya bertanya, "Did you study all day long?" Apakah kamu belajar sepanjang hari? Dia menjawab, "Yes, I have been studying till now." Ya, saya pernah belajar sampai sekarang. Terus yang floating atau mencemooh itu adalah teacher to a student who arrived late more than 10 minutes to the class meeting. Guru kepada siswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit ke pertemuan kelas. Di situ guru mengatakan bahwa ini seperti bahasa sarkas ya. Jadi Anda sangat tepat waktu, selamat datang di kelas. Nah, seperti itu sehingga murid menyadari, "Sorry sir, it won't happen again." Maaf Pak, itu tidak akan terjadi lagi. Jadi di sini juga seperti kata sarkas ya, atau sindiran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, conversational implicator atau implikator percakapan. Nah, ini adalah implikator percakapan yang muncul dari mengamati maksim dan mengikuti prinsip kerjasama. Contohnya dalam yang quality ya, John passed away last week. John meninggal minggu lalu. Nah, di sini pembicara percaya dan dia yakin bahwa John telah meninggal pada minggu itu, dan dia juga memiliki bukti yang cukup untuk mengutarakan informasi tersebut. Kemudian yang quantity atau kualitas, John has 6 car, atau John memiliki 6 mobil. Nah, di sini it's at least John has at most 6 car ya. Jadi John memiliki paling banyak 6 mobil. Kemudian yang relation itu ada juga contoh percakapannya. What's the time? Jam berapa? Kemudian yang B menjawab, the museum hasn't opened yet. Museumnya belum buka. Seperti itu. Itu kan setidaknya sebelum museum itu dibuka atau sebelum museum itu buka, dia mengatakan hal itu. Kemudian manner, John wash his hand and eat his lunch. John menyuci tangannya lalu makan siangnya. Nah, itu berarti kan artinya John terlebih dahulu mencuci tangannya, kemudian baru makan siang. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah conversational implicator F, atau di sini adalah implikator percakapan. F itu floating ya, floating itu mencemooh. Jadi it is a conversational implicator that arises
from floating the maxim but nevertheless following the cooperative principles. Jadi ini adalah implikator percakapan yang muncul karena mencemooh maksim tetapi tidak demikian mengikuti prinsip kooperatif atau kerjasama ya. Jadi kalau di atas tadi adalah lebih implikator percakapan observing atau mengamati, nah maka yang satu ini adalah implikator percakapan floating atau mencemooh. Contohnya, quality di bagian kualitas, you are so smart, kamu sangat pintar. Nah, padahal dalam kondisi itu menyeratkan bahwa you are not smart at all. Jadi kamu itu tidak pintar, kamu itu tidak pandai sama sekali. Jadi ini seperti memang kata sarkas atau kata sindiran yang bermaksud untuk mencemooh ya. Kemudian yang quantity, have you finished your homework? Apakah kamu sudah menyelesaikan PR-mu? Kemudian Ted menjawab, I have finished my algebra. Saya baru saja menyelesaikan algebra saya. Nah, dalam sisi lain kalimat yang tersirat di situ adalah dia belum menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya karena dia baru saja menyelesaikan algebranya. Kemudian ibunya menjawab, okay, get busy and finish your English too. Baiklah, sibuklah dan selesaikan tugas bahasa Inggrismu. Gitu. Kemudian yang relation, John mengatakan bahwa Susan can be such a cow sometimes. Susan kadang-kadang menjadi seperti sapi. Kemudian Mary menjawab, oh, what a lovely day today. Oh, betapa hari yang sangat menyenangkan. Nah, di sini Mary ini bermaksud untuk menyindir John bahwa membicarakan seseorang di belakang itu tidak baik atau itu bukanlah hal yang baik, maka Mary menyindir dengan hal seperti itu. Kemudian di bagian manner, who broke the vase? Siapa yang memecahkan vas itu? Kemudian anak laki-lakinya berkata, it was one of your 3 children. Itu adalah salah satu dari ketiga anakmu. Nah, I don't want to tell you about it. Itu menyiratkan artian lain atau maksud lain dari si anak laki-laki ini bahwa dia tidak ingin memberitahu siapa yang sebenarnya memecahkan. Jadi dia cuma memberitahu bahwa ada salah satu orang dari 3 anakmu yang memecahkan vas tersebut. Begitu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dan juga presentasi dari saya di bab implikator ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.